pertanyaan yang paling penting yang mungkin saya taruh di belakang. Ini yang paling penting sekali. Banyak sekali mitra-mitra dan member-member kami yang bertanya, kenapa maintenance ini dilakukan mendadak sekali, Mr. Jack? Kenapa tidak ada pemberitahuan? Kenapa tidak ada informasi terlebih dahulu soal maintenance ini? Kenapa begitu mendadak? Oke, pada awal kami rencana untuk tanggal 20 untuk menutup dan melakukan perubahan. Tapi ketika melihat perkembangan VTuber yang semakin diserang, maka kami mengambil keputusan yang sangat sulit untuk menutup lebih awal agar prosesnya lebih cepat dan lebih cepat mendapatkan tanggapan dari SWE untuk proses normalisasi. So saya sini mohon maaf atas keputusan yang mendadak ini. So kita betul-betul ingin VTube yang legal dan sejalan dengan hukum yang berlaku. Oke. Oh, jadi rencananya tanggal 20, tapi karena memang belakangan ini kita memang banyak sekali mendapatkan ya mungkin serangan lah ya dalam tanda kutip untuk dari berbagai macam pihak, sehingga kita dari perusahaan mengambil keputusan untuk lebih awal ya dalam melakukan maintenance ini. Terpaksa untuk membuat perubahan lebih awal. Oke. Tapi kalau dari saya pribadi, Mr. Jack, kalau saya berpikir lebih awal lebih baik, Mr. Jack. Karena makin ditunda-tunda maka akan semakin lama, semakin berlarut-larut. Karena juga kan kita sudah lama juga. Kalau memang ini menjadi terakhir untuk kita bisa normalisasi, maka saya yakin teman-teman VTuber semua juga pasti mau untuk kita hanya menunggu tinggal 2 minggu aja kok. Kita sudah melewati berbulan-bulan, masa hanya menunggu 2 minggu aja kita nggak bisa. Saya yakin kita pasti bisa melewati ini 2 minggu terakhir ini ya. Oke, Mr. Jack, ini mungkin nanti akan ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain, karena sekarang ini ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya, itu berhubungan soal e-commerce. Berhubungan dengan technical part yang tadi Mr. Jack bilang mungkin akan disampaikan beberapa hari ke depan. Itu banyak sekali yang bertanya, tapi mungkin kita belum bisa untuk ceritakan sekarang. Nanti saya tunggu update-nya dari Mr. Jack supaya kita mungkin bisa buat acara seperti ini lagi untuk bisa menceritakan kepada seluruh VTuber gitu ya, supaya mereka semua bisa paham. Oke, Mr. Jack, mungkin itu pertanyaan yang paling penting. Saya coba sum up sedikit ya tadi ya dari pertanyaan Mr. Jack. Saya ada sedikit mencatat tadi. Jadi kalau pertanyaan pertama, apa yang terjadi dengan VP di exchange counter dan aplikasi? Maka jawabannya adalah tadi VP-nya aman ya, Mr. Jack. Jumlahnya akan tetap sama ketika sebelum diumumkan sebelum di maintenance, dengan nanti ketika buka jumlahnya tidak akan berubah gitu ya, Mr. Jack. Oke, yang kedua adalah soal ketika maintenance, apakah VTuber akan mendapatkan VP ketika menyelesaikan misi? Tadi Mr. Jack menjawab bahwa VP didapatkan dari aktivitas menonton. Jadi karena kita tidak ada aktivitas menonton itu, karena dalam masa periode maintenance, maka VTuber tidak akan mendapatkan VP-nya ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi setelah VTube sudah dibuka kembali 3.0. Lalu yang ketiga adalah ketika maintenance, apa yang terjadi dengan member yang melakukan verifikasi. Jadi Mr. Jack menjawab bahwa verifikasi akan berjalan ya, akan tetap berjalan, dan ketika nanti sudah Open 3.0, maka mereka ini yang sudah mendaftarkan verifikasi, maka yang diterima akan sudah verified, dan yang ditolak akan ditolak, seperti itu ya, Mr. Jack. Oke. Yang keempat adalah tentang exposure. Ini karena banyak sekali mungkin tim member-member VTube yang sudah tidak sabar mau nyampai ke Diamond. Ya, jadi mereka bertanya apa jangan-jangan exposure-nya hilang dan lain-lain. Tadi Mr. Jack menjawab bahwa activity-nya di post ya, Mr. Jack ya. Berarti ya, betul. Semua exposure ini di post. Jadi tidak akan ada kelanjutan lagi. Berarti nanti ketika sudah running 3.0, maka mereka punya exposure akan tetap sama. Tidak ada perubahan ya. Oke, hanya continue saja. Jadi cuma dikasih cuti aja sedikit. Ya. Oke. Yang kelima adalah apa tujuan dari maintenance?
Tujuan dari maintenance adalah karena ada perubahan major ya di dalam aplikasi, perubahan besar yang mungkin saya rasa ini lebih besar daripada 2.0 ya. Karena 2.0 kan kita tidak maintenance selama ini ya. Ya, dia akan jauh lebih besar dan juga untuk membuat satu persediaan untuk fasa kedua. So yang itu sebabnya kenapa dia ambil masa yang lebih panjang compare dengan ketika VTube 2.0. Oke, baik. Berarti tujuannya memang betul ya, untuk karena ini ada perubahan besar, ada major, makanya juga penyesuaian ini banyak sekali nih perubahannya nih karena udah major ditambah ada e-commerce lagi nanti. Jadi ada beberapa perubahan besar yang artinya kalau perubahan besar artinya peluang juga berarti buat kita gitu ya. Saya juga nggak sabar nih melihat peluang itu. Ya, tapi intinya tadi Mr. Jack juga sempat menyampaikan bahwa ini untuk penyesuaian yang seperti persis diminta oleh Satgas ya, diminta oleh Satgas Waspada Investasi. Oke, baik. Yang keenam, bagaimana VTube ini di masa depan? Apakah VTube ini aman? Tadi Mr. Jack mengatakan bahwa perusahaan memang selalu ingin mengikuti aturan dan regulasi di Indonesia supaya dan terus mau ikutin arahan ya, dan juga bimbingan tadi saya catat di sini dengan Satgas Waspada Investasi. Dan oke, berarti intinya adalah yakin bahwa ketika mengikuti arahan dari Satgas ini, VTube akan jadi jauh lebih baik gitu ya ke depannya. Oke, yang ketujuh adalah mekanisme transaksi nanti VIP seperti apa di dalam VTube 3.0. Nah, tadi Mr. Jack menjawab bahwa yang pasti transaksi VIP ini dilakukan secara sistematis sehingga keamanan dan kenyamanannya akan lebih baik lagi. Dan untuk teknisnya belum bisa ya dibahas sekarang, akan dibahas mungkin dalam beberapa hari ke depan. Itu setelah apa ya Mr. Jack ya? Setelah izin ya atau apa tadi ya? Saya lupa lagi. Setelah kami sudah dapat semua izin dan juga bagi pihak yang berkaitan sudah cek dan juga sudah approve semua sebelum kita buat secara pengumuman. Oke, baik Mr. Jack. Berarti akan ada kepastiannya 100% final baru akan di-share. Oke, baik. Yang ke-8 adalah, ini paling banyak nih ya, VTube 3.0 adalah e-commerce tahap 2. Itu bukan ya, karena VTube itu sosial media dan e-commerce adalah e-commerce. Artinya itu adalah dua aplikasi berbeda, dua apa namanya ya? Ya dua hal lah ya, dua yang berbeda. Dua sistem yang berbeda tetapi bekerja sama sekali. Oke. Berarti ada dua hal berbeda tapi digabung dalam satu rumah gitu ya. Jadi dalam satu rumah ini ada ruangan namanya VTube, ada ruangan namanya nanti e-commerce gitu ya. Oke, nanti kita ada di rumah itu, kita semua bisa menikmati mau pakai fasilitas di mana aja, gitulah kurang lebihnya. Oke. Dan belum bisa diceritakan lebih lanjut soal e-commerce-nya karena memang masih ada izin-izin yang dibutuhkan. Jadi tunggu izinnya keluar dulu baru akan diumumkan gitu ya oleh dari manajemen, dari perusahaan, dan mungkin nanti dari support system juga akan membantu untuk mensosialisasikan kepada teman-teman semua ya. Oke, yang ke-9 adalah maintenance. Kenapa dilakukan secara mendadak? Kenapa tidak ada pemberitahuan? Ya karena memang melihat perkembangan tadi ya Mr. Jack, melihat perkembangan yang VTuber yang semakin banyak pemberitaan sehingga diambil keputusan berat untuk maintenance lebih awal supaya bisa selesai lebih cepat. Intinya itu ya Mr. Jack ya. Ya, betul. Oke Mr. Betul ya. Semuanya tadi yang saya katakan nggak ada yang salah ya Mr. Jack ya. Ya. Oke, baik Mr. Jack, terima kasih banyak atas waktunya. Kami dari VTuber, kami berharap supaya manajemen sehat selalu, supaya tetap bisa berjuang. Kita akan berjuang bersama-sama untuk supaya VTube 3.0 kita semua sudah siap untuk menyambut VTube 3.0 itu. Cuman kalau bisa Mr. Jack, maintenance-nya jangan lama-lama Mr. Jack. Kalau bisa. Secepat mungkin. Bisa jangan lama-lama. Secepat mungkin.
Secepat mungkin. Oke, baik. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mr. Jack atas waktunya. Saya nggak ambil waktunya Mr. Jack lebih banyak lagi. Mungkin Mr. Jack bisa leave ruangannya karena saya yakin ada banyak meeting-meeting yang perlu dilakukan supaya kita semua bisa VTube 3.0-nya bisa lebih cepat dari yang dijadwalkan gitu ya, Mr. Jack ya, kalau bisa. Oke, terima kasih ya Pak Wilbert.